Pada kesempatan kali ini, saya Kredinda Mirandantons akan menampilkan jawaban dari Forum 11 pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Forum 11 kali ini dilakukan simulasi Arduino dengan Simul IDE. Nah, di Forum 11 ini digunakan tools dari Arduino IDE untuk melakukan pemrograman dan digunakan tools dari Simul IDE untuk melakukan simulasi Arduino Uno nantinya. Pada forum 11 terdapat latihan 1, latihan 2, serta latihan 3. Maka selanjutnya kita masuk ke dalam latihan pertama terlebih dahulu. Di sini sudah disiapkan pemrograman dari digunakan tools dari Arduino IDE dan diawali dengan void setup dan dilanjuti dengan void loop. Untuk void setup sendiri kita ketahui di mana fungsi yang dipanggil ketika sketch atau program dimulai dan hanya akan berjalan sekali setiap rangkaian dijalankan pertama kali. Lalu setelah kondisi di void setup ini selesai, maka masuk ke dalam void loop. Di sini pada void loop itu fungsi untuk mengeksekusi perintah dari program yang dibuat secara berulang dan akan berjalan terus-menerus saat rangkaian dalam kondisi aktif. Dan dia akan berhenti, si eksekusi di void loop ini akan berhenti apabila rangkaian dimatikan. Oke, selanjutnya di dalam void setup ini kita awali dengan pin mode atau sintaks pin mode, di mana untuk menginisialisasi LED pada pin 13. Jadi, di Arduino Uno yang kita pakai nanti, untuk pin out 13-nya, itu terhubung pada LED. Lalu serial.begin, kita masukkan nilai 9600, lalu di dalam void loop ini, pertama kali yang dijalankan adalah mencetak kalimatnya itu selamat datang di Arduino pada serial monitor. Karena kita menggunakan sintaks dari serial.println. Nah, selanjutnya kita mengatur LED di mana pertama kali LED akan menyala. Di sini dia bisa menyala karena kita masukkan sintaks dari digital write dengan kondisi high. Nah, lalu kita kasih delay, lalu dikasih lagi sintaks digital write dengan kondisi low atau artinya LED kondisi padat. Kita verify untuk melihat hasilnya. Kita tunggu dia compiling. Nah, ini udah done compiling, maka kita cari kalimat .hex. Nih dia .hex. Sebentar. .hex, ini .hex, kita ambil yang di sebelum kutip, kita Ctrl+C atau copy. Kita masukkan ke dalam rangkaian. Di sini klik kanan, terus kita pilih load formula. Kita masukkan atau kita paste yang sudah kita copy tadi, dan di sini jangan lupa untuk dirubah. Oke, udah. Terus di sini juga kita hapus menjadi satu yang double-nya. Seperti ini kita hapus lagi, terus juga di sini kita hapus. Oke, udah dihapus. Kita klik open, lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah sesuai dengan pemrograman di mana pin out Arduino yang ke-13 ini, pin out 13 pada Arduino ini, LED menyala sesuai dengan pemrograman, di mana hasil dari eksekusi pada void loop ini menghasilkan LED blinking seperti ini. Oke, latihan 1 selesai, maka selanjutnya kita masuk ke dalam latihan kedua. Pada latihan kedua ini, kita awali dengan melakukan inisialisasi harga file awal. Lalu masuk ke dalam void setup. Untuk nilai file sendiri kita kasih nilai 0, lalu lanjut ke void setup di mana masih sama, kita melakukan inisialisasi, lalu serial begin dengan nilai 9600. Nah, di sini void loop, kita masukkan data pada serial atau mengambil data pada serial seperti ini, maka kita berikan sintaks file sama dengan serial.read. Lalu kita mencetak nilainya pada serial monitor menggunakan sintaks seperti ini. Jadi serial.println kita masukkan file ke dalam serial.println ini. Nah, di sini terdapat kondisi di mana si file ini apabila kita beri teks H, dia akan mengeksekusi perintah di dalam sini. Di mana perintahnya tersebut LED menyala karena kita lakukan kondisi high pada digital write tersebut. Lalu setengah detik kemudian LED akan menjadi padat seperti ini. Jadi hanya huruf H aja, kalau misalnya kita kasih dia nilai H, maka dia baru mengeksekusi perintah ini. Namun selain H, dia tidak akan mengeksekusi perintah ini. Oke, kita verify untuk melihat hasil eksekusi nantinya. Kita tunggu. Oke, ini udah done compiling seperti kayak tadi. Kita ambil .hex seperti ini. Sebelum tanda kutip jangan lupa kita copy atau Ctrl+C.
Kita masuk ke dalam rangkaian di sini. Kita klik kanan, load firmware, kita paste atau kita masukkan yang sudah di-copy tadi. Di sini juga jangan lupa untuk kita ubah seperti ini. Lalu kita bikin yang double ini menjadi 1. Oke. Udah, terus kita periksa lagi masih ada. Kita hapus satu, kita klik open. Kita jalankan. Nah, di sini rangkaian sudah dijalankan namun LED masih dalam kondisi off. Kenapa? Karena kita lihat terlebih dahulu, kita buka untuk serial monitornya, kita klik open serial monitor. Di sini kita belum memasukkan teks apa-apa, jadi LED ini tidak menyala sama sekali. Kita masukkan variabel H atau huruf H sesuai pada pemrograman, di mana nantinya LED akan menyala. Kita masukkan H, kita klik enter. Nah, di sini LED menyala. Kita masukkan H lagi, dia menyala. Menyala lagi, kita H enter nyala. Nah, namun apabila kita kasihnya teks lain H, dia tidak akan menyala. Misalnya kita bikin dia A. Di sini dia tidak menyala LED-nya kan. Kita masukkan H lagi, lalu enter, baru menyala. Nah, ini sesuai pada pemrograman tadi, di mana pada pemrograman jangan lupa dia akan mengeksekusi perintah ini apabila teksnya itu H, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam latihan ketiga. Pada latihan ketiga ini masih sama, kita pertama kali itu melakukan inisialisasi harga file awal. Nah, di sini terdapat tambahan yaitu nilai batasnya itu kita bikin 500. Lalu masuk ke dalam void setup, masuk ke dalam void loop. Lalu di sini kita masukkan sintaks file sama dengan analog read 0. Jadi fungsinya ini untuk mengambil data analog dari pin A0. Sebelumnya juga untuk pin A0 ini kita letakkan yaitu potensiometer. Lalu selanjutnya kita lanjuti dengan sintaks serial.println, di mana artinya serial monitor akan mencetak nilai dari si file ini. Makanya kita masukkan nilai file. Nah, di sini juga dilanjuti kita kasih kondisi if. Di mana dibacanya itu kan file sama lebih besar batas, yang artinya jadi file itu kan tadi 0. Lalu batas ini nilainya itu 500. Jadi apabila nilai file ini lebih besar dari batas, maka dia akan mengeksekusi perintah di sini. Jadi file itu 0, batas itu 500. Jadi apabila nilai file lebih besar dari 500, maka dia akan mengeksekusi perintah di sini. Jangan lupa nilainya harus lebih dari 500 baru dia mengeksekusi perintah dari sini. Nah, untuk kondisi ini artinya LED pertama kali akan menyala karena kita kasih kondisi high pada digital write, lalu setengah detik kemudian dia akan mati karena kita kasih kondisi low pada digital write. Kita verify, tunggu sampai dan compiling. Oke, udah. Terus kita copy sebelum yang tanda kutip, jangan lupa Ctrl+C, kita masuk ke dalam rangkaian, kita pilih open serial monitor. Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu. Kita pilih load firmware. Nah, di sini jangan lupa juga untuk kita ubah. Terus yang double kita bikin jadi 1 saja. Seperti ini, jangan lupa. Oke. Nah, di sini kita bikin satu lagi, kita klik open dan kita jalankan. Di sini dia sudah menyala pada saat pertama kali dijalankan. Kenapa? Karena kita potensiometer ini kita letakkan di atas 500. Untuk mengetahui nilai 500-nya gimana, kita buka open serial monitornya. Nah, di sini dapat lihat nilainya ini 670 untuk potensiometer. Makanya kenapa LED dalam kondisi menyala. Namun apabila potensiometernya kita bikin kurang dari 500, maka LED tidak akan menyala. Nih, dia dalam nilai 300 dan LED tidak menyala. Kita ubah lagi di atas 500, baru LED ini menyala. Kita bikin lagi sampai habis, LED masih menyala. Kita ubah misalnya menjadi 0, atau 0 seperti ini, atau 5. Nah, LED kondisi mati, seperti itu. Oke, baik, sekian hasil dari jawaban untuk forum 11. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.